Pak Reddy, melihat praktek penambangan ilegal yang dilakukan oleh warga negara asing asal Ya, China, apa tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini ya, Pak? Bagaimana ini sebetulnya bisa terjadi Pak Reddy? Ya Pak Reddy silakan. ya, baik, Cinta. Ini memang itu kan sudah jelas diatur di Undang-Undang Minerba. Jadi di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu kan mengatur bahwa setiap penambangan tanpa izin itu pidana. Artinya memang secara normatif hukum kita sudah mengatur sedemikian rupa. Tapi memang dalam konteks hari ini kita khususnya dari pemerintah, pembinaan dan pengawasan hukum. Sampai hari ini dari SDM ada sekitar 2 peti Mbak penambang tambang seluruh Indonesia untuk komoditas baik mineral, batu bara dan termasuk juga batuan. Nah, ini merugikan banyak hal ya. Misalkan dengan ekonomi tambang. Kita lihat di kasus di Ketapang ini ekonomi tambangnya ya sekitar 1 triliun ya hitungan dari Pak Tio dan ternyata itu karena dalam konteks ekonomi lingkungan itu ada banyak biaya yang kemudian ditanggung oleh negara, biaya kerusakan, kemudian sumber daya yang ini saya kira lebih masif karena ternyata ditemukan merkuri juga sehingga ini masa depannya bagi keberlangsungan ekosistem dan lingkungan sangat berbahaya. Jadi saya kira ini bagian dari lampu merah ya, bagian dari red flag bahwa kita sudah tidak baik-baik saja dalam konteks penambangan tanpa izin. Ini hanya satu kasus, sebelumnya juga PT Timah ya juga masif, kemudian juga banyak tambang batu bara di Kalimantan juga penambang tanpa izin masif. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah menurut saya ya pertama adalah bagaimana kemudian masyarakat sekitar lokasi tambang itu diberdayakan melalui apa misalnya skema diberikan izin pertama rakyat atau kemudian diberikan izin usaha pertambangan IUP ya, tapi untuk misalnya skala kecil ya koperasi, perseorangan. Nah, dengan demikian yang kemudian melakukan kegiatan penambangan itu adalah masyarakat secara formal yang kemudian terdampak dalam konteks pengembangan sumber daya ekonomi mereka. Jadi tidak kemudian asing ya, apalagi kemudian asing pun bukan hanya tidak punya izin, tapi kemudian menggunakan instrumen yang berbahaya 5B3 merkuri ini yang menikmati kerusakan lingkungan itu kan masyarakat sekitar tambang. Merkuri tadi itu dibawa oleh air ya, melalui hujan, kemudian masuk ke sungai-sungai, masuk kemudian ke permukiman. Tentu ini membahayakan masa depan masyarakat kita yang ada di sekitar tambang. Sejauh ini bagaimana Anda melihat begitu ya dengan Ya, izin pertambangan rakyat atau IPR, apakah ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi Pak praktik-praktik penambangan ilegal yang terjadi di tanah air? ya. Jadi sekarang ini kan kalau menurut data SDM kan ada 2.700 penambangan tanpa izin dan itu melibatkan rakyat kita. Bayangkan misalnya setiap tambang itu ada 100 orang saja yang terlibat, berarti ada sekitar 27.000 rakyat kita yang kemudian melakukan tindakan penambangan tanpa izin dan ini pidana. Suka menurut undang-undang pidana. Baik kemudian ini dilakukan penegakan hukum. Jadi salah satu alternatif adalah mereka diberikan dari peti dari mining. Bagaimana kemudian membebaskan itu? Mereka difasilitasi melalui pemberian perizinan IPR maupun IU. Kemudian mereka bisa secara resmi, negara pun mendapatkan manfaat melalui penerimaan atau pendapatan negara dan daerah. Kemudian ada kewajiban pemulihan lingkungan. Karena ketika izin itu melekat, ada kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Jadi politik hukum keberpihakan pada rakyat melalui pemberian perizinan kepada rakyat, saya kira ini hal yang sudah. Jangan kemudian negara hanya fokus pada pemberian kepada korporasi, apalagi asing, sedangkan rakyat sendiri yang berada di lokasi-lokasi tambang itu kemudian hanya menjadi penonton. Ketika terjadi kerusakan lingkungan, mereka hanya menerima dampak negatif saja, pencemaran dan kerusakan. Belum lagi misalnya ketika bicara mengenai sumber daya alam ini kan jangka panjang, Mbak. Dampaknya itu mengerikan dalam Baik. WIUP, pasti dalam berada WIUP pemegang perusahaan. Masa pemegang IUP ini tidak mengetahui bahwa ada underground mining? Karena ini kan ratusan ton, ratusan kilogram emas yang kemudian dikeluarkan dari dalam bumi ya melalui underground mining. Artinya ini bisa saja banyak ini yang terlibat, termasuk misalnya ketika emas itu dibawa keluar, ini kan ada kemudian institusi-institusi yang kemudian juga punya kewenangan untuk memastikan bahwa proses niaga ini juga muncul.
memang dari hulu ke hilir ini harus diawasi ketat, Mbak Sinta. Anda sendiri melihatnya Pak, artinya peran apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah maupun penegak hukum, edukasi-edukasi seperti apa atau sosialisasi-sosialisasi seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga penegak hukum agar bisa memberikan pengetahuan juga dan juga bagaimana caranya bisa meningkatkan kesadaran kepada masyarakat-masyarakat sekitar tentang bahaya dari penambangan atau praktik illegal mining ini? Ya, kalau kita lihat kan apa sih yang menjadi latar belakang masyarakat melakukan penambangan tanpa izin? Nah, sebagian besar adalah karena faktor ekonomi, Mbak. Jadi memang ada faktor ekonomi, dia merasa bahwa di situ Tuhan Yang Maha Esa meletakkan sumber daya alam itu di wilayahnya, tapi kemudian mereka malah tidak diberi akses untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam itu, khususnya tambang. Tapi di sisi lain kemudian banyak korporasi dari luar daerah mereka, dari Jakarta, dari India, dari Cina, datang ke kampung-kampung mereka untuk melakukan kegiatan usaha tambang. Nah, ini yang saya kira memang apa yang harus diperhatikan. Kebutuhan masyarakat terhadap hak pemanfaatan ekonomi sumber daya itu harus diberikan. Karena Undang-Undang Dasar kita jelas bahwa sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat seperti apa ya? Makmurnya rakyat yang ada berada di sekitar wilayah tambang itu. Karena Tuhan itu mau meletakkan sumber daya alam itu di kampungnya, atau di tempatnya mereka. Nah, lalu bagaimana ya? Negara harus hadir. Yang selama ini kemudian mereka hanya jadi penonton, mereka kemudian melakukan eksploitasi secara ilegal. Yang pertama adalah mereka difasilitasi melalui perizinan. Yang kedua adalah ketika kemudian mereka diberikan fasilitas perizinan, tentu ya harus kemudian ada edukasi ya, khususnya dinas-dinas SDM di provinsi. Karena kalau itu jadi izin pertama rakyat, maka ada tanggung jawab atau peran dari pemerintah daerah. Jadi tugas dari Kementerian SDM yang sudah sangat banyak ini ya didistribusikan ke pemerintah provinsi. Sehingga kemudian pemerintah provinsi mendapatkan PAD melalui kontribusi daerah, melalui IPR, atau retribusi, rakyat pun makmur sejahtera, ekonomi meningkat, dan ada kewajiban tanggung jawab lingkungan karena mereka ada reklamasi dan pasca tambang. Ketika itu dilakukan, saya yakin Mbak, pemanfaatan sumber daya alam itu merata dan lingkungan pun ya tidak rusak. Nah, ini yang saya kira menjadi PR ke depan. Nah, lalu bagaimana apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam konteks jangka panjang ya? Saya kira di kantornya Pak Tio mungkin perlu ada lembaga baru khusus, misalnya Dirjen Penegakan Hukum, Gakum, agar soal-soal seperti ini bisa dilakukan secara komprehensif, kemudian secara menyeluruh, dan kemudian dari hilir ke hulu, Mbak. Selama ini kan ada polisi di situ, kemudian ada PPNS seperti Mas Tio, kemudian juga ada inspektur tambang, di situ juga ada kepala teknik tambang. Jadi terlalu banyak organ-organ yang kemudian terlibat, tapi kemudian dalam konteks efektivitasnya, ya menurut saya juga hari ini belum efektif.